Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini sudah tiba di Jakarta. Kita mesti cerita kronologi dulu nih. Jadi hari Kamis malam Jumat, persis 1 minggu sebelum kita berangkat, harusnya kita berangkat ke London, janjian sama Atta Aurel untuk nonton final Liga Champions. Sampai akhir kisahnya, ya kan, pesawat kita udah ready, udah siap, udah semuanya udah kita booking, udah pesan hotel semuanya. Kamis malam Jumat itu ketemu sama satu orang yang dekat banget sama kedutaan Saudi atau orang dubes lah. Udah nggak usah berangkat ke London, berangkat aja ke haji. Saya kasih visa besok. Terus kita nggak percaya, kayaknya nggak mungkin nih kalau saya visa cepet banget gitu. Kebetulan Indonesia itu memang masih ada sisa kuota banyak banget, beliau bilang gitu. Jadi insya Allah mudah nih. Kita bilang yaudah Bismillah, hari Jumat itu di-apply visanya. Makanya terus singkat cerita, ya kan, kita cerita dulu kronologinya kan. Buruan Bib. jadi alhamdulillahnya tuh pernah pengen bikin konten di Askalter gini. Bikin ibu kamu nonton. Gitu. nah terus dibilang udah berangkat aja Bismillah, ya kan. Bismillah ayo berangkat. Yang niat punya kuat untuk berangkat haji itu istri saya. Saya waktu itu berangkatnya karena belum punya niatan. Mungkin nih saya berangkat haji karena nemenin istri. Satu, yang kedua, ditanya gembira gak? Oh gembira banget. Pas bisa turun, alhamdulillah ya Allah, benar-benar dipanggil sama Allah. Padahal Subhanallah, langsung situasi. sujud syukur. Terima kasih sama Allah, sholat macam-macam lah, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, munajat sama Allah. Ya Allah, jadikanlah kami tamu terbaikmu. Bisa cuma 1 hari keluar. Tapi bisa 1 hari keluar, itu waktu itu hari Jumat baru kita kirim, Senin kita keluar. Ingat banget, Senin malam kita udah keluar, dibilang sudah siap semuanya. Cari hotel sendiri, cari tiket sendiri, Armina belum ada, semuanya belum ada. Tapi alhamdulillah tuh Allah mudahin, Allah kasih orang-orang yang nolongin gitu. Kita tuh nekat banget, yang penting kita bilang udah kita berangkat dulu aja. Akhirnya kita putusin berangkat ke Madinah. Kenapa ke Madinah dulu? Karena buat aku tuh kalau kita pengen beribadah kepada Allah, maka kita deketin dulu nih gitu, istilahnya orang dalamnya Allah gitu ya, tuh ya Rasulullah. Makanya kita istilahnya iya utusannya Allah, jadi kita harus istilahnya ketemu dulu sama Rasul, ziarah makam Rasul di Raudhah. Itu pun Allah kasih mudah semuanya, karena kan biasanya harus masuknya pakai tasreh gitu, agak susah kalau ke Raudhah. Alhamdulillah Allah izinin 2 kali ke Raudhah, mudah dan nyaman. Terus juga abis itu kita nekat langsung juga berangkat ke Mekah. Waktu itu belum punya hotel sama sekali di Mekah gitu, tapi kita bismillah aja, aku yakin kebetulan ada hotel yang pengen kita maunya di situ gitu. Allah kasih jalan juga di sana. Allah mudahin akhirnya dapat hotel yang kita mau. Sampai singkat cerita akhirnya juga ketemu beberapa orang travel juga ya Bib ya. Iya. Salah satunya travel Pak Fuad ya, Pak Fuad orang travel yang ngebantuin kita hotel. Akhirnya kita juga baru keluar itu, kita visa udah keluar, tapi kan harus ada cardnya lagi tuh yang untuk masuk ke maktabnya Arafah Mina dan Arafah Mina. Kita belum punya tuh, sampai itu aku tasreh nusuk. Jadi kita tuh kayak udah nggak pede aja gitu, nih haji nggak ya gitu. Karena tuh subuh jam 2 malam tuh kita masih belum pegang si tusuk itu. Sampai akhirnya Habib harus ke maktab di Mina untuk ngambil itu, karena memang sebenarnya Bukan di Mina, di Mekah perbatasan. di Mekah perbatasan ya, karena memang biasanya yang ngambil itu orang travel. Karena kita nggak pakai travel, akhirnya kita dibantu lagi sama orang travel dari Maktur gitu, dan tapi kita harus ambil sendiri gitu ya. Akhirnya kita ambil sendiri, baru kita yakin. Ceritanya tuh Makturnya tuh pengen bareng sama kita dan pengen diajak ke satu. Tapi kitanya pengen pegang itu biar kita yakin kita tuh haji gitu. Pokoknya singkat cerita, semua ini nggak direncanain, tapi Allah kasih kemudahan, Allah kasih kenikmatan yang nggak terduga-duga, dan alhamdulillahnya yang aku bahagia adalah aku bisa menjalaninya sesuai sunnahnya Rasulullah gitu ya. Karena banyak kan beberapa travel juga yang pada selesai Arafah mereka itu ke Musdalifah tapi di base, tapi nggak bisa turun ngambil batu sendiri karena memang satu dan lain hal gitu. Mereka lebih memilih untuk membayar dam. Nah aku sama Habib belajar dari tahun lalu,
kita turun, jadi yang tahun ini juga kita tetap turun. Kebetulan lagi kita dikasih tumpangan sama Sela Sokia waktu itu, mobil dia pakai mobil GMC, kita bareng terus kita suruh turun juga. Akhirnya kita bisa mabit di Musdalifah, tidur di emperan sambil mengut batu sendiri. Dan Sela ini juga bilang, saya nggak pernah nih, udah lama nggak nikmat tidur kayak gini. Padahal itu kita tidur benar-benar di emperan. Itu nikmatnya haji yang luar biasa. Kayaknya kalau kita nggak jalanin sunnahnya, nikmat itu akan hilang gitu. Sampai akhirnya kita ke Mina untuk lempar jumroh yang pertama. Kita jalan kaki karena semua jalan ditutup, tapi semua nikmat, semua indah. Lelahnya tuh benar-benar menjadi giroh yang positif banget buat kita semua. Sampai hari kedua kita lempar juga ba'da zuhur karena sunnahnya seperti itu. Hari ketiga kebanyakan jamaah Itu bukan Indonesia, sunnah afdol. afdolnya ya. Jadi kebanyakan jamaah Indonesia di hari ketiganya itu lempar jumrohnya di pagi hari karena biar mereka sekalian pergi dari Mina. Tapi kita tetap mengikuti afdolnya tadi, mengikuti sunnahnya Rasul tadi. Akhirnya kita tetap melempar jumrohnya itu di ba'da zuhur gitu. Memang panasnya luar biasa, 43 derajat. Jalannya kebetulan kita dapatnya jalan yang menanjak juga. Dan anginnya lebih panas lagi. Jadi Dan banyak jutaan orang di sana. betul, dan nggak terasa kita juga jalan ternyata 12 kilo. Tapi semuanya nikmat, semuanya kita jalanin dengan sukacita, gembira, ria. Karena yang kita pikirin tadi ya, Allah kasih waktu, Allah kasih umur, Allah kasih kesehatan, Allah kasih bonus jalannya sama suami, Masya Allah. Allah kasih bonus lagi suami badalin mama almarhumah. Jadi kayak aku nggak ada alasan untuk nggak kuat gitu. Meskipun kan sebenarnya menurut dokter aku kan nggak boleh kena paparan sinar matahari dulu karena masih ada kan bekas-bekas yang kemarin Stevens-Johnson syndrome. Tapi karena aku yakin aja bahwa diri ini milik Allah dan kita gunakan untuk Allah, insya Allah Allah jaga. Alhamdulillahirrabbilalamin juga semuanya baik-baik aja, semuanya lancar-lancar aja sampai kita mabit lempar jumrohnya juga ba'da zuhur, berjalan dengan lancar, tawaf ifadohnya juga lancar, masya Allah, Allah kasih mudah. Kebetulan pada saat kita tawaf ifadoh itu masih sangat renggang, nggak terlalu padat seperti setelah kita tawaf ifadoh ya Bib ya. Allah kasih mudah itu semua. Pas pada tanggal 10 Zulhijjah Iya. atau 2 jam sebelum sholat Id atau 3 jam Iya. sebelum sholat Id. Jadi kita ngambil benar-benar seperti sunnahnya Rasulullah yang Rasulullah jalanin gitu. Jadi kita pokoknya dari Arafah, Musdalifah kita langsung tawaf ifadah, kita langsung sholat Id, habis sholat Id terus kita lempar jumroh. Memang itu capeknya luar biasa tapi nikmat. Kita istirahat dulu sampai Besok. jam kurang lebih sampai siang, Iya. ya kan? Sorenya kita berangkat ke Mina, Lempar. kita lontar untuk Aqobah. Aqobah itu adalah hari pertama pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi 10 Zulhijjah itu adalah Aqobah. Terus setelah Aqobah selesai, Besoknya. mabit di Mina. Ya. Habis mabit di Mina kita pulang, ya kan? Sebentar bersih-bersih, rapi-rapi, sorenya kita berangkat lagi. Ba'da zuhur. Pokoknya semuanya dimaksimalin banget sih karena sebenarnya berat banget ninggalin anak yang masih ASI, dadakan juga gitu. Tapi buat aku kayak kita percaya bahwa kita ini hambanya Allah. Allah adain di muka bumi ini memang untuk bertakwa dan beribadah sama Allah. Dan alhamdulillah juga Allah udah kasih kemudahan buat kami. Kami ninggalinnya juga ada orang-orang rumah yang masya Allah udah kenal anak-anak, yang bisa ngurus anak-anak semuanya, mulai dari Sajid, Syatir, Kalisa, Khadijah gitu. Jadi kita juga ibadahnya tenang, lancar insya Allah. Gak ada alasan untuk kita nggak berangkat. Di sana pun tetap stok ASI buat anak gitu. Makanya baru pertama kali dari luar negeri biasanya kita pulang itu agak sedih ya udah selesai. Ini memang sedih berpisah sama Baitullah dan juga Raudhah ya. Tapi insya Allah Allah panggil kami sekeluarga lagi lengkap insya Allah. Betul. Dan ini subhanallah, saya pergi haji yang ketiga kali, istri saya yang 2 kali. Saya 2 kali haji untuk diri saya, 1 kali untuk badal umroh mertua saya, dan alhamdulillah ini luar biasa. Nikmat, ini ya. nikmat masya Allah. Karena apa? Karena benar-benar Allah panggil, benar-benar dipanggil sama Allah. Jadi nemenin istri dan dipanggil sama Allah sampai, waduh, ngeliat Ka'bah aja air mata tuh nggak bisa kebendung. Di makam Rasulullah ini lagi satu hal. Jadi kalau kita betul mengetahui syariat agama yang baik atau mengikuti guru-guru kita, orang-orang tua kita yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, kita harus mengetahui adab-adab yang benar. Ada kebanyakan orang haji tapi dia nggak ke Madinah. Ini salah besar. Boleh jadi Rasulullah nggak pengen dia datang ke makamnya. Ini yang berbahaya.
Dan alhamdulillahnya Allah kasih izinin kita ke Madinah dan kita disambut dengan baik. Masya Allah, semoga semua penonton di rumah bisa berangkat umroh, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Saya sholat maghrib, sebelum maghrib ada di sana. Jadi alhamdulillah diundangnya benar-benar. Kurang lebih 1 jam ada di Raudhah, ada videonya. Saya 1 jam sebelum buka puasa ada di Raudhah, nggak diusir sama askar sama sekali. Di dalam di situ tenang, duduk nikmat, buka puasa di situ. Jadi waktu itu adalah puasa kalau nggak salah tanggal 5 Zulhijjah, 5 atau 6 Zulhijjah gitu kalau nggak salah, atau tanggal 7 Zulhijjah, tanggal 5, 6 atau 7 Zulhijjah saya lupa. Di situ buka puasa di situ sampai maghrib, sampai lewat, sampai sop yang paling depan saya sholat. Jadi sholatnya itu sop paling depan. Masya Allah nikmat, diundang oleh Nabi Muhammad untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad. Siapa orang yang menziarahi makamnya Nabi Muhammad sama seperti dia menziarahi Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Masya Allah. Dan nikmatnya lagi selama aku berumrah, alhamdulillah berkali-kali segala macam, baru pengalaman kali ini bisa sholat banyak rakaat dan juga bisa ngaji di Raudhah. Memang kita dapat Raudhahnya Masya Allah nikmat banget. Biasanya kalau di Raudhah itu 20 menit, 25 menit pasti kita udah diusir. Ini juga dapat alhamdulillah sampai 1,5 jam di Raudhah, itu yang luar biasa. Banyak keajaiban-keajaiban yang kita nggak bisa cerita satu persatu, tapi itu kayak hadiah dari Allah mudah-mudahan. Makanya buat semua teman-teman yang baru pulang haji, jangan berbangga dengan gelar hajinya, karena sesungguhnya hakikatnya cuma di Indonesia yang ada gelar haji gitu. Karena di negara lain yang berangkat haji tidak ada yang namanya gelar haji, karena sebenarnya haji itu cuma proses kita dalam proses kita menjalankan syariat, mengikuti Rasulullah, dan memang nggak harusnya jangan ya, dan memenuhi rukun Islam yang kelima. Dan memang seharusnya kita jangan berbangga dengan gelar haji tersebut, karena sebenarnya haji yang mabrur bukan dia yang bawa nama haji di depan namanya, tapi haji yang mabrur adalah orang yang bisa lebih baik lagi secara adab, akhlak, dirinya, manfaat buat sesama. Dan yang terutama kalau Habib bilang, sholatnya dipastikan nggak pernah tinggal sholat wajib, dan mulai mengistiqomahkan sholat-sholat sunnah, dan mulai menjalankan perintah Allah sesuai syariat, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Nah itulah yang dibilang haji mabrur gitu. Jadi bukan yang gelar nama haji gitu, Haja Kartika gitu, bangga. Sebenarnya harusnya malu kalau seandainya kita udah dapat gelar haji tapi ibadah kita tidak sebaik orang yang belum berangkat haji. Nah kalau ditanya apa sih haji mabrur? Haji mabrur itu kita tahu dulu, laisal jaza, tidak ada balasan haji mabrur itu kecuali apa? Kecuali surganya Allah. Jadi haji mabrur pasti dapat surga kalau dia mabrur. Tapi berapa banyak orang bukan haji mabrur, tapi hajinya haji mabur. Kenapa dikatakan haji mabur? Pulang ke tanah air bukannya jauh lebih baik daripada sebelumnya, malah lebih buruk daripada sebelumnya. Atau bahkan sama seperti sebelumnya dia pulang. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Sholatnya masih 2 waktu. Loh, kok 2 waktu? Maghrib sama seketemunya. Mau zuhur, mau asar, mau isya, ketemunya. Atau cuma maghrib doang. Atau cuma 3 waktu misalkan. Waktunya tuh misalnya zuhur, asar, maghrib, atau zuhur, asar, isya. Yang benar adalah sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lebih baik lagi tepat waktu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia memenuhi panggilan Allah. Inilah yang dikatakan bahwasanya haji mabrur, balasannya surga karena dia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sholatnya, ibadahnya dekat sama Allahnya luar biasa. Dan bukan hanya itu juga. Alhamdulillah saya masuk Raudhah 1 kali, tapi Kartika masuk Raudhah 2 kali. Oh, alhamdulillah. Alisa, Kali saya haji. Karena saya masuk sekolah. Tapi haji kali saya waktu umroh di paling depan di mihrab. Dan sekarang yang perempuan alhamdulillah bisa masuk dan dekat mihrabnya Nabi Muhammad SAW. Semenjak Tempat sujudnya Rasulullah. Iya, pas mau haji ini alhamdulillah ternyata makam Rasulullah. Selama ini kan perempuan itu ada yang namanya hijabnya warna putih. Alhamdulillah kebagian kita awal-awalan gitu bahwa kita bisa sholat di antara makam Rasul dengan mimbarnya Rasul, dan kita bisa ngelihat langsung gitu, nggak usah ngintip-ngintip. Kalau dulu kan kita harus jinjit-jinjit untuk melihat, sekarang dibuka. Alhamdulillah dapat nikmat itu. Pokoknya ya bersyukur banget, haji ini hikmahnya sangat luar biasa, dan pastinya terutama terima kasih banyak untuk suami tercinta. Terima kasih banyak untuk istri tercinta Ya, sudah karena mengikhlaskan. jiwa semangatnya kuat, dipanggil sama Allah, jadi kita kebagian. Ya Allah. Wah, seneng banget. Ini haji nikmat. Kenapa saya bilang haji nikmat? Di situ kita kumpul dengan orang-orang yang soleh, orang yang dekat sama Allah. Salah satunya kita ketemu juga Abi Jindan. Kita ngelontar bareng
Kita juga di Mina sempat bareng juga, Masya Allah. Dan kita tawaf juga bareng di masjid, salat maghrib bareng, Masya Allah, nikmat banget ketemu juga rame-rame sama teman-teman yang lainnya, ngeliat semangat juga teman-teman yang udah muda, masih muda-muda udah mau haji itu aku salut. Dan memang sebenarnya haji itu nggak harus nunggu tua, haji itu nggak harus nunggu siap, tapi haji itu kan ibadah dan itu tempat hidayah pada saat di Arafah. Kita harus menjemput hidayah kita, mudah-mudahan kita jadi haji yang mabrur. Dan memang haji itu fisiknya sangat luar biasa, ditambah dengan cuaca yang panas dan sebagainya, maka kalau dilakukan dengan usia muda tuh memang tepat sekali gitu. Dan kita doain mudah-mudahan semua yang berangkat haji juga menjadi haji yang mabrur. Kita yang belum berangkat Allah izinkan untuk berangkat, Allah panggil. Kalau Allah udah panggil, jangankan masalah harta, jangankan masalah uang, masalah kesehatan pun pasti Allah kasih semuanya, dan yang nggak mungkin bisa jadi mungkin gitu. Jadi buat Kartika pribadi, doain semua pemirsa, mudah-mudahan kita menjadi haji yang mabrur. Amin. Terima kasih Habib sudah ikhlas, ridho membadalkan haji mama. Biar Allah yang balas kebaikan Habib sama mama, biar mama bahagia dunia akhirat, biar mama bangga. Pasti mama bahagia sekarang gitu, karena kemarin Habib juga gak cuma badalin haji gitu, tapi Habib kurbanin mama 1 ekor sapi paling besar sendiri yang Habib beli, bahkan lebih besar dari untuk kami anak-anak dan istrinya Habib gitu. Dan yang lebih terharunya lagi pas lagi di Mekah baca hewan kurban mama, namanya ya udah Haja Masaya Peserta Dana Putri gitu, karena udah dibadalin sama mantunya gitu. Itu yang buat aku apa ya, kayak pulang haji kayak bertambah cintanya sama suami, alhamdulillah, bertambah bersyukurnya sama Allah dikasih suami yang luar biasa. Maka harus bertambah juga keimanan, ketakwaannya, dimana Habib sudah memuliakan orang tua Kartika, bagaimana juga harus Kartika juga memuliakan orang tua Habib gitu. Karena inilah yang diajarkan Habib ya, dan aku ngelihat banget bahwa Habib itu menunjukkan ajaran seperti yang Rasulullah ajarkan gitu, bukan cuma mendidik secara lisan, tapi mencontohkan gitu. Karena aku pribadi aja kayaknya belum siap untuk membadalkan mama gitu, karena kayaknya berat banget dan masih sayang banget ya kalau ngebadalin. Aku sendiri masih banyak dosa, aku sendiri masih butuh pahala gitu. Tapi Habib mengikhlaskan dengan tegas, dengan semangat, giroh yang gak kurang gitu untuk membadalkan mama. Itu ya aku salut. Makanya pas aku capek di Mina karena jalanan ditutup semua dan kita nggak tinggal di Mina gitu, jadi kita jauh dari Haram ke Mina, capek. Pas ngeliat Habib yang jalannya jauh lebih semangat gitu, jadi kayak Habib aja ngebadalin semangat itu, masa ini aku buat diri sendiri gak semangat, balik lagi semangat gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah, memang doanya Kartika selalu pengen balik lagi ke Baitullah dengan Habib, dan Allah selalu kabulkan dan Allah izinkan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini menjadi apa ya, pembelajaran yang besar gitu, titik balik yang besar. Mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahannya. Allah, ya Habib bilang istiqomah ibadah seperti di sana, sholat sunnah ditegakkan, wajibnya nggak boleh ditinggalkan, baca Quran wajib setiap hari minimal, kata Habib 1 ayat tuh nggak masalah, yang penting baca Quran, dibuka Qurannya kata Habib gitu. Dan yang bahagianya lagi tuh kita dipertemukan sama orang-orang yang baik gitu. Gak punya kendaraan ditemuin sama Sela dikasih kendaraan, gak punya maktab ditemuin beberapa tour yang memberikan maktab sama kita. Jadi kita tuh yang ngasih maktab beberapa banyak travel gitu. Nggak punya hotel dibantu sama Pak Fuad juga untuk dapat hotel dari tour juga. Jadi kayak semuanya tuh kalau udah diundang sama Allah tuh nggak usah khawatir gitu. Poin yang paling penting adalah ketika berangkat minta ampunan sama Allah, ya Allah jadikanlah kami tamumu, labbaik Allahumma labbaik, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, tapi kasih kami spesial di sana. Salah satu yang spesial lagi yang kita dapatkan adalah, bayangin jalanan ditutup semuanya. Kamu ingat? Iya. Ada mobil berhenti. Jadi pas udah selesai kita ngelempar, kita udah capek banget, tapi kita tetap semangat jalan, nggak apa-apa karena udah selesai nih kita rangkaian hajinya gitu. Iya. Tiba-tiba qadarullah ada mobil berhenti di samping kita, buka pintunya katanya naik kita mau ke Haram katanya gitu. Kita kaget sambil naik, kita tanya, "Kam," kata Habib, "berapa?"
nggak kita yang bayar, dia bilang gratis, nggak usah bayar sama sekali. Itu yang buat kita kayak masya Allah, temuin sama orang-orang yang luar biasa baik. Jadi alhamdulillahnya subhanallah, itu nanti ada video juga. Tiba-tiba ada mobil berhenti, kita jalan dari kaki dari Mina menuju Masjidil Haram atau ke Mekah atau ke Ka'bah. Jadi jalan kaki, ada mobil berhenti dan suruh masuk, suruh naik. Ditanya bayar berapa? Gratis. Padahal nggak sembarangan mobil bisa masuk ke situ. Dan orang tuh masih jalan berkilo-kilometer dari situ. Kita tuh sampai di jalan bengong gitu. Ini apa kita mau diculik? Tapi nggak mungkin gitu. Pas kita tanya ternyata beliau adalah orang Asli Saudi sana. asli Saudi. Dia bilang kamu pulang haji. Tapi kan masalahnya di situ kan masih banyak sekali orang-orang gitu yang juga pulang haji. Kenapa harus kita yang masih muda gitu? Kenapa nggak yang tua-tua yang dia suruh naik? Tapi itu tadi yang kita bilang, ya semuanya tuh kan Allah yang menentukan gitu. Jadi kayak ya udahlah, bersyukurnya sangat-sangat luar biasa. Apa ya, rasa kangen sama anak itu justru pada saat ritual haji udah selesai. Betul. Itu yang cukup menarik gitu. Kayak Allah simpen rasa kangennya itu lebih ke fokus buat ibadah, bagaimana caranya kita ibadah yang terbaik, memanjatkan doa-doa baik di Arafah gitu. Jadi ya itu aja sih. Habib emang di Arafah doa apa aja? Doa banyak banget, masya Allah. Bismillah yang terbaik, istri yang soleha, anak yang soleha, yang bertakwa kepada Allah, jauh maksiat, jauh dari dosa, jauh dari judi, khamar, zina, LGBT dan lain sebagainya. Agar Allah jaga, Allah lindungi. Karena ini zaman adalah zaman yang fitnah, zaman yang dahsyat. Itu saya menasihati diri saya dan juga menasihati semua yang penonton di studio. Kalau doa Yang komplit, harus komplit, dan penonton di rumah harus komplit, sekomplit-komplitnya, ya kan? Pertama adalah berharap menjadi hamba Allah yang soleh, istri yang soleha, anak-anak yang soleha, yang bertakwa kepada Allah, yang istiqomah, yang jauh dari maksiat, judi, khamar, zina, LGBT khususnya nih. Ini lagi semarak banget, yang dahsyat. Kita berharap dilindungi sama Allah, dijauhi sama Allah. Apalagi judi online ya. Itu bahaya. Ya, makanya harus lengkap banget karena Mesti komplit, doa yang komplit. sekarang gini, kita gimana Allah Matanya dijaga juga, jangan lihat maksiat. Aduh, ini zaman sekarang nih, handphone kan ini, aduh. Jadi gini, Astagfirullahaladzim. jangan kalau saya ngerasa hidup kita tuh, aduh kok hidupnya berat banget ya orangnya segala macam. Kalau Habib selalu bilang introspeksi diri dulu gitu. Kalau mau disayang Allah, ikuti aturannya Allah. Kalau mau Allah ridhoin, jauhin semua larangan Allah gitu. Jadi banyak pembelajaran juga, dan Habib juga selalu di waktu luang ngasihin kajian, nasihat-nasihat buat aku lebih baik lagi, buat bagaimana caranya istiqomah baca Quran, gimana caranya istiqomah bersabar karena seorang perempuan kan biasanya berantemnya sama emosi sendiri. Jadi kayak banyak sekali nasihat-nasihat Habib di sana juga, karena kita punya quality time yang fokus kan, biasanya selalu ada anak, selalu disibukkan hal-hal yang lain. Di sana banyak banget quality time yang memang kita kangenin ya Bib ya. Mungkin kurang lebih 5-6 tahun tuh kita nggak pernah bareng gitu, benar-benar selalu bareng sama anak-anak. Akhirnya 10 hari itu kita cuma berdua. Banyak hikmah yang luar biasa, banyak ilmu-ilmu yang luar biasa yang aku dapat juga dari beliau. Jadi kayak ya tadi sih nggak cuma ngecas keimanan, ketakwaan, tapi ngecas juga hubungan suami istri untuk insya Allah lebih sakinah mawaddah warahmah. Amin. Itu Samina sendiri gimana sih, apalagi kan mungkin ibu menyusui gitu di sana tuh seperti apa, mungkin coba Ana sendiri kan mungkin ibu menyusui itu kan aslinya kan harus di Betul. dan siang. Jadi gini, aku pas di sana kebetulan kan dapat kamarnya, kita kalau kamar kecil kulkasnya kecil. Qadarullah lagi Allah mudahin, satu hotel sama Raffi Ahmad dan satu hotel sama Sela Saukia. Jadi waktu itu nelfon Mbak Gigi udah ngerti nih kalau aku masih busui. Sini taruh asinya di sini gitu. Jadi aku nitip asi di kamarnya kita satu Raffi. hotel bareng sama mereka. Iya, jadi aku titip asi di kamarnya Raffi Ahmad dan juga di hotelnya Sela Saukia gitu. Jadi yang mana mereka lagi ada di kamar, di situ aku titipin gitu. Dan alhamdulillah, mana Mbak tadi bawa lagi pulang ke sini Nanti satu stok-stok box. boleh. Satu box asi gitu, alhamdulillah gitu. Jadi asinya nggak kebuang gitu kan. Alhamdulillah Allah kasih mudah semuanya. Terus juga kayak staminanya yaitu tadi sih memang kita butuh atur minum itu. Kalau di Indonesia mungkin 2 liter, tapi kalau di sana memang kita dehidrasi dan keringnya luar biasa. Aku minum sehari bisa sampai 4 liter.
karena memang sepanas itu banget, terik mataharinya luar biasa, makanya qadarullah banyak saudara-saudara muslim kita lainnya yang tidak bertahan, apalagi yang udah uzur umur gitu ya, karena akhirnya kena heat stroke gitu. Karena jangankan orang-orang tua, aku pun yang masih muda sempat sesak nafas juga, sempat bener-bener kayak panas banget, dan akhirnya sama Habib disiramin pakai air, itu sangat nolong. Dan juga aku nggak takut untuk minum. Nah, kebanyakan orang-orang yang sudah lanjut usia, kenapa akhirnya mereka jadi kena heat stroke atau serangan jantung gitu, itu karena mereka takut minum gitu. Mereka takut minum, takut nanti kalau kebelet pipis repot, ditinggal rombongan dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatiin lagi sama travel-travel, bahwa dikasih masukan bahwa memang tubuh kita kalau dehidrasi obatnya minum, harus diminumin gitu. Mendingan sabar, pelan-pelan kalau mau ke toilet. Jadi orang-orang tuh nggak takut buat pipis. Nah, ini yang harus tekanin banget, karena memang sedehidrasi itu. Kita ngelempar ke Mina itu kurang lebih 8 botol yang kita minum selama di perjalanan, lempar jumroh. Makanya itu yang memang harus tekenin. Terus multivitamin nggak boleh tinggal. Makanan juga jangan malas, kita bener-bener makan sehari 3 kali, yang biasanya makan sehari sekali 2 kali gitu. Terus kita juga kayak benar-benar buah itu penting. Terus pokoknya memang ya kalau udah udara terlalu panas kan dehidrasi tuh banyak banget ya gitu. Makanya kalau udah usia lanjut itu yang paling bahaya kalau saya dehidrasi. Itu yang harus ditekenin. Kemarin juga sempat ketemu sama jamaah Indonesia ya, dia dehidrasi, dia takut minum, pas kita kasih minum segala macam langsung seger lagi gitu. Tadinya yang lucu subhanallah, mungkin nanti mungkin dia akan cerita juga sama keluarganya. Dia orang Palembang. Iya. Suami itu nyamperin saya tiba-tiba lari, Habib doain, Iya. istri saya sakit, istri saya nggak bisa bergerak, istri saya lemas. Terus kita samperin, kita doain, ya kan, dikasih air, tiba-tiba dia dari duduk, kita foto bareng, dia lari, dibangun, difoto bareng. Itu yang buat kita senang sih, manfaat. Subhanallah. Makanya buat teman-teman figur juga yang kalau ngejalan ibadah haji, itu ada ladang pahala tersembunyi di mana kita bisa memberi semangat atau giroh untuk orang-orang lainnya. Jadi kita jangan khawatir, insya Allah nggak keganggu, karena kan pada saat ibadah lempar jumroh itu kan sudah santai, sudah tidak seperti yang lainnya gitu. Jadi malah kita memberi semangat orang tuh, semangat kayak bapak-bapak ada di kursi roda, ingat banget dia lagi lemas gitu. Kebetulan ketika bawa air putih, kita kasih air putih, kita kasih semangatin, bapak harus kuat, panjang umur, sehat sampai kembali ke tanah air. Beliau pun bilang, iya saya juga mau ketemu istri saya kasihan kalau saya apa-apa, ada apa-apa. Bapak minum, jangan takut kencing, saya bilang gitu. Bapak nanti dianterin ke toilet, akhirnya dia minum segala macam, dia kembali segar lagi gitu. Jadi itu yang buat aku, kadang-kadang kan kita Masya Allah gitu, kita dikasih kemudahan sama Allah untuk menyenangin orang sesimpel itu gitu. Makanya kalau bisa kita senangin orang, karena itu ada pahalanya juga, apalagi mereka juga sama-sama lagi menjalankan ibadah haji gitu. Kemarin total berapa hari? Nah gini, alhamdulillah tuh kita tuh hajinya haji tamattu. Saya berangkat hari Senin, saya berangkat hari Ahad sore, hari Minggu sore kita berangkat, sampai di sana berarti hari Senin. Hari Senin saya ada di Madinah. Senin di Madinah, Selasa saya di Madinah, Rabu siang kita sudah berangkat ke Mekah ya. Ya. Senin, Selasa, Rabu. Ya Rabu udah langsung berangkat ke Mekah. Nah, mau ke Mekah, kita niat hajinya tamattu. Apa sih haji tamattu? Hampir semua orang Indonesia hajinya tamattu. Hampir semua orang Indonesia hajinya tamattu. Nah, haji tamattu adalah haji yang bersenang-senang. Kenapa dikatakan senang-senang? Karena ketika kita ngambil mikot di Bir Ali, atau sebagian jamaah Indonesia ngambil mikotnya di di atas di pesawat. Nah, mereka ngambil niat hajinya haji tamattu, berangkat ke kota suci Mekah. Tamattu adalah mendahulukan umroh baru haji. Jadi sampai di kota Mekah, kita sampai di kota Mekah, langsung kita tawaf, sa'i, tahallul. Selesai kita lepas ihramnya. Karena hajinya adalah haji tamattu. Kena denda seekor kambing. Karena ini adalah sunnahnya Rasulullah. Kambingnya itu adalah hadiyu. Atau hadiah, bisa dikatakan dam, bisa dikatakan hadiah, bisa dikatakan emang ini sunnahnya Rasulullah. Yang dilakukan Rasulullah seperti itu. Rasulullah bawa kambing dari kota Madinah sampai ke kota Mekah. Nah, udah lepas ihramnya, selesai lepas ihramnya, nanti saya pakai lagi nih ihram. Pada tanggal kalau ngambil tarwiyah pada tanggal 8 atau 7 malam dia berangkat, 8 itu berarti mereka tarwiyah nginap di Mina.
7 berangkat, 8-nya di Mina. Tanggal 8 di Mina berarti mereka tarwiyah. Tanggal 9 mereka di Arafah. Kebetulan alhamdulillah saya tahun ini nggak ngambil tarwiyah karena nggak punya travel sekali lagi, dan juga banyak travel yang nggak melaksanakan tarwiyah. Langsung kita ke Arafah. Jadi pakai pakaian ihram, langsung niat dari hotel atau jalan itu niat mengambil haji. Langsung ke Arafah karena haji itu adalah di Arafah. Udah pakai di Arafah, terus kita wukuf di Arafah, malamnya mabit di Musdalifah. Kita alhamdulillah mabit di Musdalifah. Banyak yang nggak mabit di Musdalifah, mereka kena dam. Alhamdulillah kita nggak kena dam karena kita mabit di Musdalifah. Kembali ke kota Mekah atau ke Ka'bah, kita tawaf, ifadah dan sa'i haji dan tahallul. Ini namanya tahallul pertama. Tahallul pertama itu nggak boleh berhubungan suami istri karena masih dalam keadaan ibadah rangkaian haji. Tapi boleh lepas ihram. Boleh lepas ihram. Saya lepasin ihram saya, ya kan? Malamnya berarti malamnya atau tanggal 10-nya sorenya kita akobah, mabit lagi di Mina. Besok pun sama, mabit lagi di Mina atau ngelontar, mabit lagi di Mina. Yang ketiga juga sama, mabit terus apa namanya ngelontar. Jadi mabitnya itu 10, 11, 11, 12. Saya nafar awal. Jadi pertama 7 batunya, yang kedua 7 kali 3 21, yang ketiga 7 kali 3 21. Nah, kebanyakan jamaah haji itu mereka mabit di hari yang ininya 10, 11, 11, 12 mereka mabit. Tanggal 11, 12, 10 kan mabit. 10 mabit, 11, 12 mereka mabit, tapi paginya matahari terbit mereka udah ngelontar. Sesuai syariat itu adalah 4 mazhab sepakat ba'da jawal, ba'da zuhur. Makanya kita jam 3 sore atau jam 2 tuh kita berangkat panas-panas untuk ngejar jumroh karena ba'da zuhur. Ini yang sesuai dengan syariat, ini yang benar. Kalau enggak kena dam lagi. Jadi kita sebenarnya meminimalis. Dan tahallul selesai. Kita meminimalis. Tahallulnya tahallulnya di Aqobah ini. Aqobah ini selesai. Jadi kalau jumroh Aqobah yang besar yang di tanggal 10 malam ini jumroh atau Aqobah yang gede. Habis itu tahallul selesai. Berarti 2 kali tahallul dan itu sempurna. Jadi haji kali ini kita berusaha semaksimal mungkin banget untuk ngikutin sunnahnya Rasul, mengurangi yang namanya adanya dam begitu. Dam itu atau harus bayar hadiah. Jadi Atau bayar fidyah. Bukan karena pelit, tapi kita kepingin justru sesuai apa namanya aturannya aja gitu, karena kan kita pengennya kan mabrur, jadi kita melakukan semaksimal mungkin. Tapi kalau yang punya uzur ya jangan dipaksain, karena kan kebanyakan travel itu kan berangkatnya nggak sendiri berbarengan, khawatir nanti ada jamaah yang lain, ada apa-apa dan bagaimana. Tapi yang pada intinya siapapun yang berangkat haji, persiapkan itu fisik gitu. Jadi kalau yang udah tahu nih haji ini, tahun depan haji, mulai dari sekarang udah dibiasain tuh jalan setiap hari 1 jam, jalan santai 1 jam, jadi fisiknya nggak kaget gitu, sehingga nanti pada saat haji juga sudah terbiasa. Terus juga dibiasakan baca Qur'annya, dibiasakan semua hal baiknya dari 1 tahun sebelumnya. Jadi sehingga pada saat haji kitanya fisiknya udah siap, karena haji itu menurut aku benar-benar fisik banget sih. Dan senang juga ya ngelihat teman-teman public figure banyak sekali yang haji, banyak sekali yang semangat. Ini yang buat aku bagus gitu, mencontohkan hal-hal yang banyak positif. Cuman tolong untuk oknum netizen juga jangan dari kebaikan keburukan yang dilihat, hal negatifnya dilihat, itu kan kasihan gitu. Kayak teman kita gitu ya, kayak teman kita Raffi, aku sih bersaksi banget sih bahwa Raffi sekeluarga Gigi gitu ya, ghiro hajinya itu sangat luar biasa. Mereka benar-benar, mereka kita kasih bilang harus tarwiyah, mereka ikut tarwiyah, mereka ikut mabit, mereka ikut segala macam. Bahkan kayak waktu Mina ditutup, dia benar-benar kecewanya apa segala macam besar gitu. Itu yang luar biasa. Kalau memang dia bikin konten, kan kita wallahu alam niatnya pasti untuk kebaikan. Kenapa kita marah ketika ada orang membuat konten kebaikan, tapi kita nggak pernah marah dan kita nggak pernah berteriak ketika ada konten maksiat. Konten orang-orang yang joget-jogetan dibiarin aja. Konten orang pacaran diviralkan aja, so sweet.
Kalau ada orang yang maksiat pacaran di pantai, pinggir pantai atau di mana atau di tempat-tempat yang tidak baik, ada homernya, ih pengen deh, ih gitu. Tapi ketika ada Terus orang kayak kebuka malah dipototin. Habib ya. Jadi buat aku kayak gitu. Jadi buat aku jangan ketika ada konten maksiat kita cuekin atau kita skip, bahkan kita puji. Tapi ada orang yang membuat konten kebaikan malah kita nyinyirin gitu. Ah, ini ibadah bukannya fokus. Aku yakin mereka tidak membuat konten pada saat ritual-ritual yang benar-benar apa namanya ritual yang hajinya gitu. Pasti setelah mereka selesai, setelah mereka agak santai, setelah mereka. Tapi saya yakin niat mereka adalah untuk mensyiarkan Iya, agar kita ingat bahwasanya ya Allah, saya juga pengen agar haji. ada rasa yang besar, Iya. keinginan yang besar, agar ada semangat yang besar juga untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah haji. Itu yang membuat kita jangan berburuk sangka, biasain melihat sesuatu ambil baiknya, buang buruknya. Sekalipun ada buruknya, kita berbaik sangka gitu. Oh mungkin gitu. Tapi dalam hal yang baik gitu. Jadi ya itu tadi gitu, pas ngelihat kayak gitu orang bilang, aduh aneh malah dibilang gini-gini, kata Habib, nggak usah diambil pusing, Fi. Allah yang lebih tahu niatnya. Nah, ketika seseorang berprasangka baik, pasti pikirannya akan baik, Iya. lidahnya baik, ngetiknya juga baik. Iya. Tapi kalau orang yang hatinya kotor, pikirannya kotor, Iya. ya kan? Maka ketikannya juga kotor. Jadi sama kembali kayak lagi konten kita lah ya gitu. Eskalator kan. Ya eskalator itu kan beneran kayak Habib tuh kan nggak main medsos ya, jadi Habib tuh nggak tahu kalau emang si eskalator itu viral. Kenapa Habib bilang Nora gitu, kayak Nora kayak orang kampung gitu, karena saya tuh Habib dulu kan saya kecil di pikir kampung Melayu. Jadi kalau misalkan ada satu hal yang kayak gimana, jangan kayak orang kampung Melayu banget deh. Jangan kayak orang kampung banget, saya asli kampung. Jadi Iya. kalau ditanya saya benar-benar asli kampung, jadi kalau bahasa kita kecil tuh ya begitu. Habib tuh nggak ngerti kalau eskalator itu viral karena Saya nggak satu-satunya paham sama eskalator yang depan tanah haram gitu. Karena bener, tapi eskalator kan di negara kita udah ada gitu loh. Jadi Habib tuh emang sekuper itu gitu. Dan niat kita, aku pun mau posting, nggak mungkin niatnya mau menjatuhkan suami, kan nggak mungkin. Tapi niat aku mau posting itu untuk menghibur. Semua konten aku rasanya isinya menghibur kok. Cara dakwah orang berbeda-beda, cara orang menggunakan media sosialnya berbeda-beda gitu. Kalau aku bisa menghibur orang, dapat pahala dari situ, kenapa enggak? Tapi kalau orang yang memang melihatnya dari segi keburukan, melihatnya dari segi yang negatif, hatta orang lagi ibadah juga dibilang jelek gitu. Jadi kita nggak khawatir karena kita lebih tahu niat kita, Allah lebih tahu niatnya. Tapi kalau itu meresahkan, menyinggung perasaan siapapun, saya minta maaf, saya mohon maaf, minta ikhlas, minta ridhonya. Tidak ada maksud dan niat kami untuk apapun. Kami pun dari kampung, saya dari Palembang, Habib dari kampung Melayu Melayu besar, Mesir 2, Jakarta Selatan. gitu. Jadi kita emang orang kampung, anak-anak juga kampung, ini gedenya di puncak ini anak nih gitu ya. Jadi buat kita kayak aduh apa ya, orang kampung meaningnya tuh bukan orang yang ada di kampung, tapi orang kampung itu maksudnya Habib lebih kayak kau udah lihat eskalator gitu loh, udah tahu eskalator, di Indonesia juga ada eskalator gitu, kok baru mau kayak orang pertama kali ketemu eskalator kayak Nora gitu. Tapi bukan berarti yang bikin konten di sana Nora. Itulah yang buat aku kayak justru Emang siapa aja sih yang bikin konten di sana? Katanya Raffi juga katanya. iya, justru kan memang aku mau bikin itu gitu. Tapi balik lagi aku bilang, bagaimana orang menilainya, bagaimana orang melihatnya. Aku bilang ngatain Nagita, orang aku tiap hari nongkrongnya sama Nagita kok, tiap hari kita ngopi sama Nagita kok, saya malah dikasih baju muslim sama Mbak Caca gitu ya. Maksudnya kayak orang kan nggak pernah tahu. Nah memang kan aku Sampai tuh disuruh beli kopi lagi, kopi mereka Iya. Juju apa Juju? nggak, maksudnya itu yang buat kita kayak apa namanya, karena aku juga nggak selalu konten, nggak selalu video, nggak foto gitu. Mungkin orang ngerasanya hubungan aku sama Gigi nggak baik, padahal kita bareng. Orang saya naruh ASI jadi kulkas mereka juga sebagian gitu. Jadi buat aku pribadi, oknum netizen kalau ada yang baik justru ambil baiknya. Ini yang harus kita sama-sama tugas public figure, sama-sama teman-teman wartawan juga untuk kita lebih mendidik netizen-netizen kita biar oknum-oknum yang selalu memberikan negatif ya, yang selalu hobinya membuli itu akhirnya sirna dan mendapat pembelajaran yang lebih bermanfaat. Sekali lagi, janganlah menggunakan media sosial untuk keburukan, karena ketikan kalian akan menjadi dosa bagi diri kalian dan bisa berdampak besar bagi diri kalian. Tapi gunakanlah ketikan tangan kalian menjadi ketikan yang baik, ambil hikmahnya.
broadcast yang baik dan juga komentar yang baik, share yang baik, nanti pahala yang besar yang kalian dapatkan, yang kita nggak tahu ada keberkahan apa yang Allah kasih, entah suaminya, entah istrinya, entah anak-anaknya, entah keluarganya, entah pekerjaannya, menjadi keberkahan. Penonton di rumah, insya Allah mendapatkan berkah dari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah jadikan kita bisa pergi haji. Suami kita, istri kita, orang tua kita bisa hajiin. Dan ya Allah, mulai hari ini niat punya celengan, tabung 2.000, 5.000 please buat naik haji. Kita nggak tahu dari mana, kita nggak tahu rezeki dari Allah dari mana. Kalau Allah dipanggil, bukan duit yang kalian taruh di sini, tapi ada orang yang kasih, atau kerjaan kalian sukses, atau dibukain pintu di dalam apapun, entah anak kalian yang berangkati kalian haji, ini yang menjadi keberkahan. Tapi punya celengan, niat untuk haji, pahala kalian dicatat oleh Allah. Kalau niatnya sungguh dalam diri tuh Allah lebih mengenal hamba-hambanya. Kalau niat kita hakul yakin gitu ya nggak mungkin jadi mungkin. Karena semua yang punya dunia dan isinya tuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mau haji harus yakin sama Allah, pasti Allah undang. Caranya gimana? Ya baikin Allah. Istilahnya kalau kita sama bos aja suka cari muka sama bos, sekarang saatnya kita cari muka sama Allah. Salat 5 waktunya dijaga, salat sunnahnya, ya Allah ini biar dipanggil nih ke Baitullah gitu. Hakul yakin pasti Allah panggil. Ketika 2 kali kondisi Muka seperti apa sih? Karena di sana kan panas sekali, dan mungkin kedua kan Kak Karpo sama Habib sendiri udah 3 kali sama 2 kali nih, apa sih kayak mungkin yang dikejar? Yang dikejar itu lebih keimanan dan ketakwaan dan rasa syukur yang besar. Allah izinin lagi, Allah masih kasih umur, Allah kasih selalu ada mau perbaikan. Yang paling penting adalah jangan kita bisa berangkat haji berkali-kali tapi hati kita nggak tersentuh. Itu yang menurut aku sedih banget. Jadi kita juga nggak boleh iri tuh sama orang-orang, ya Allah dia tiap tahun berangkat haji. Doain, ya Allah, Masya Allah, Allah sedang Muhammad sedang Alhamdulillah dia bisa haji berkali-kali, ya Allah masa hamba sekali aja nggak bisa, begitu aja. Nah tapi yang berangkat haji berkali-kali juga harusnya lebih tahu diri juga. Tahu dirinya apa? Ya Allah, Allah kasih bonus kita. Ya Allah, Allah kasih kita nikmat. Kita harus jauh lebih baik lagi. Ada orang yang belum pernah, ada orang yang cuma sekali. Maka yang berkali-kali ini harusnya lebih baik lagi, lebih ngikutin sunnahnya lagi, lebih semangat lagi. Karena ketika kita diberikan nikmat, kalau kita kufur nikmat, itu sesungguhnya orang yang paling merugi. Jadi buat aku, ya itu juga tamparan buat aku gitu. Berangkat ke Baitullah, apakah udah yang terbaik? Apakah sudah benar-benar memberikan yang terbaik buat Allah, karena Allah sudah memberikan yang terbaik gitu. Jadi kayak lebih menjadi hamba yang tahu diri, menjadi hamba yang selalu bersyukur, lebih bersyukur lagi atas nikmat yang Allah kasih, nikmat sehat gitu ya. Meskipun kayak muka masih belang-belentong gitu, tapi aku nggak masalah gitu, karena kayak ya ini kan memang badan ini kalau mati juga dimakan sama cacing gitu. Jadi ngapain aku harus glowing, tapi aku takut ibadah sama Allah, takut kena matahari, takut takut ibadah sama Allah. Jadi lebih baik aku tetap menyerahkan diri ini untuk Allah. Apapun mau muka jadi gosong, mau apapun, tapi alhamdulillah Allah kasih kebaikan. Nggak ada, kalau lebih gelap dikit gak apa-apa lah ya gitu, bakal balik lagi. Tapi yang lainnya penyakit nggak Allah kasih di sana, Allah kasih sehat, Allah kasih muda, Allah kasih lancar. Bahkan sebagai perempuan ada masa haidnya Allah kasih pada saat perjalanan pulang, itu kan bonus gitu. Karena mau minum obat untuk memberhenti, khawatir air susunya berhenti gitu. Tapi aku yang ikhtiar, mungkin Allah lihat, Allah kasih, Allah izinkan. Makanya rasa syukur ya nggak tertinggal gitu. Kayak mau ngapain lagi sama Allah ya, tinggal rasa malu aja nih, malu sama Allah. Yaitu kalau kita udah punya malu yang besar, mau maksiat kita malu, mau kita ribain orang malu, mau kita jahatin sesama malu, mau kita tinggalin sholat malu, mau kita ya jadi punya rasa malu yang besar aja sama Allah. Kalau mau selamat udah cukup gitu insya Allah. Dan paling penting jangan kufur nikmat, jangan lupain Allah sedetik pun, karena memang umur gak ada yang tahu gitu. Makanya ngomong sama Habib, alhamdulillah Habib juga kasih haji gitu ya. Jadinya kayak Allah kasih waktu, Allah kasih kesempatan, umur, rezeki, berangkatnya bareng suami. Nikmat mana lagi gitu yang harus aku tagih ke Allah gitu ya. Jadi makanya kayak rasa syukur aja yang besar, yang pulang dari berangkat sampai pulang tuh gak berhenti ucapin alhamdulillah, alhamdulillah anak-anak sehat, dijaga yang baik sama orang-orang rumah aku, Masya Allah, dirawat dengan kasih sayang, mereka bahagia, mereka sedih biasa, tapi mereka bisa tetap ngejalanin, itu kan nikmat gitu.
nikmat bertemu dengan orang-orang yang baik, nikmat semua nikmat. Jadi buat aku kayak Dan ada satu nikmat lagi. ya Niat Kartika mau cium multajam. Masya Allah. Dia cium multajam sama menyium Hajar Aswad. Saya bilang, kalau cium multajam, kamu bersentuhan dengan yang bukan mahram, kamu bersentuhan dengan laki-laki yang lain, kamu haram hukumnya. Ajar. Kamu berdosa. Kamu mau cium Hajar Aswad, kamu bersentuhan dengan laki-laki lain, apalagi sampai jilbab kamu terbuka, kamu berdosa. Kamu sekarang lihat kalau misalkan kosong, kita cium multajam, kalau enggak usah. Di mana sih doa yang paling terbaik ditanya? Doa nomor 1 yang terbaik yang ada di putaran Ka'bah atau sekeliling Ka'bah itu, nomor 1-nya adalah multazam. Ya kan, nomor 1 adalah multazam. Terus mana lagi dalam Ka'bah, itu doa yang terbaik. Mana lagi Hijr Ismail. Nah, terus inilah tempat doa-doa terbaik. Sampai kalau ditanya Hajar Aswad apakah bisa berdoa di situ? Sulit untuk berdoa di situ, paling cuma Allahu Akbar selesai dipukul orang. Ya kan? Makanya Sayyidina Umar bilang apa? Kalau bukan ini pernah dicium sama Rasulullah, aku tidak akan cium. Nah, tapi kalau multazam di situ adalah salah satu tempat mustajab doa. Jadi subhanallah, saya bilang, ayo coba kita minggir. Pas minggir lihat multajamnya kosong. Ada space kita masuk. Ada space kita dan kanan masuk. kirinya perempuan. Langsung. Makanya aku mau ke multajam gitu karena kalaupun bersentuhan kanan kirinya perempuan, itu yang harus diperhatiin Masya juga. Allah. Dan alhamdulillah multajamnya persis di sebelah askar. Jadi di mana sih posisi multajam? Multajam itu adalah satu lagi yang dikabulin sama Allah, doanya adalah pintu Ka'bah. Jadi pintu Ka'bah itu ada sudut ujung pintu sampai Hajar Aswad, itu namanya multajam. Sampai yang berdoa di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Kartika dapat di situ. Subhanallah. Pesan juga buat teman-teman yang mau ibadah haji atau umroh, jangan yang khusus perempuan, lebih khusus perempuan. Jangan kita memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad atau kita berdoa di multajam tapi banyak mudorotnya. Nikut Bersentuhan, orang, mukul atau orang, marah-marah, jangan. teriak-teriak, apalagi di bukan, raudhah. bukan dikabulin doa tapi malah Iya, dosa, dapat dosa. Sama laki-laki juga kalau lagi tawaf gitu ya, jangan dorong orang, sikut orang, marahin orang. Malu itu di rumah Allah. Kita di rumah pejabat aja diam, duduk rapih, manis. Kita di rumah pejabat aja nggak main handphone. Masa kita pas di rumah Allah, di Baitullah, atau kita lagi di raudhah, di makam Rasul, kita nggak menjaga adab. Yang paling penting sebelum kita berangkat ibadah itu jaga adab akhlak. Itu aja dan yang paling saya sama Kartika ketika lagi tawaf, ingat ya kalimatnya, lagi tawaf, umroh dan sa'i tidak pernah bawa handphone. Ketika tawaf ifadah, saya tidak bawa handphone sama sekali. Tawaf ifadah itu tawaf tawaf haji dan tawaf sa'i, saya tidak bawa handphone sama sekali. Handphone saya taruh di rumah atau di hotel atau di tempat kita nginap. Ya saya hanya bawa cuma 2, kartu hotel sama uang 100 real atau 200 real buat beli kopi atau buat beli makanan setelah itu. Itu doang yang saya bawa. Ya kan? Udah sama bawa buku panduan haji biar Kartika baca atau saya bacain. Itu bismillah. Terima kasih banyak semuanya. Oke.